I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Alat dan bahan yang dibutuhkan: 2 gelas aqua plastik, kapas, biji kacang hijau, air. Cara kerja: siapkan biji kacang hijau, 2 gelas aqua plastik disiapkan dan di dalamnya diberi kapas. Setelah memasukkan kapas ke dalam gelas plastik, kemudian biji kacang hijau diletakkan di dalam 2 gelas aqua. Masing-masing gelas berisi 10 biji kacang hijau. Setelah masing-masing gelas berisi 10 biji kacang hijau, selanjutnya masing-masing gelas ditambahkan 3 sendok air. Kemudian, susun biji kacang hijau, usahakan tidak berdekatan antara biji satu dengan biji yang lain. Kemudian, letakkan gelas aqua yang berlabel terang di tempat yang terang atau mendapat cahaya matahari, seperti di samping jendela atau di halaman rumah. Dan letakkan gelas aqua yang berlabel gelap di tempat yang gelap, seperti di dalam kardus atau di kolong tempat tidur. Pada hari pertama pengamatan, kita dapat mengetahui biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang belum mengalami perkecambahan, dan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap juga belum mengalami perkecambahan. Pada hari kedua, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang sudah mengalami perkecambahan, yaitu sebanyak 1 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap belum mengalami perkecambahan. Pada hari ketiga, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 6 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 5 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada yang di tempat terang. Pada hari keempat, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 6 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada yang di tempat terang. Pada hari kelima, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada hari ke-6, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada hari ke-7, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 8 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 8 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada pengamatan ini, terdapat beberapa biji yang gagal berkecambah karena sebuah pembusukan. Selain itu, dari pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengaruh cahaya matahari sangat besar pada perkecambahan biji yang akan mempengaruhi morfologi biji tersebut.
pancing dulu lalat buahnya di tempat pisang-pisang yang busuk tadi. Tuh, udah ada kelihatan lalat buahnya ya, yang merah itu ya. Kemudian kita siapkan bahannya, pisang, sendok, plastik transparan ya, toples. Kemudian pisangnya dibanyak-banyakin dulu. Nah, nggak ada tape, jadi aku cukup pakai pisang aja. Nah, kemudian untuk menutupi pisangnya dengan tisu, jangan ditutup semua bagiannya karena agar si lalat tadi bertelur pisangnya, kemudian tidak menginjak pisangnya gitu. Setelah itu pisang yang busuk tadi kita buang, kemudian biarkan kita ganti dengan pisang yang busuk tadi, kita ganti dengan toples yang udah kita banyak-banyakin biar lalat buahnya berganti tempat ya, biar dia pancing masuk ke dalam toples. Udah masuk ya, ada sekitar 6 buah ya, tuh masuk ke dalam toples. Kemudian kita masukkan toplesnya, tutup dengan plastik, kita udah kelihatan ya, itu dari 6 ekor sekarang udah jadi banyak ya tuh di dalamnya. Berarti dia sudah mampu ya.